Nah, ketika dirubah ke bentuk pasif, sayanya di depan plus partikel wa. Nah, karena sensei-nya adalah pelaku, dia ditandai dengan partikel ni. Watashi wa sensei ni homeraremashita. Saya dipuji oleh sensei. Minasan, konnichiwa, Magi Sensei desu. Hari ini kita masuk pertemuan ke-14 ya, minasan. Nah, di pertemuan ini kita belajar bahasa Jepang level N4 atau setara dengan buku Mina no Nihongo 2 bab 37. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mohon bantuannya ya minasan dengan cara like dan share video ini ke teman-teman kalian ya, biar kami makin semangat lagi upload setiap harinya. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke pembahasan utama ya. Jadi topik utama hari ini itu adalah bentuk pasif ya minasan, ukemi kei. Ukemi itu pasif, kei itu bentuk ya minasan. Nah, bentuk pasif itu apa? Nah, dalam bahasa Indonesia kan ada dua jenis kalimat ya minasan. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalau kalimat aktif, awalannya itu memakan, meminum, dan sebagainya. Sedangkan kalimat pasif itu awalannya dimakan, dicuri, dipukul, dan sebagainya. Seperti itu ya minasan. Nah, langsung aja kita bahas pembentukan kata kerja bentuk pasifnya ya. Pertama kita bahas kata kerja grup 1 dulu. Nah, gimana sih bentuk pasifnya? Kata kerja yang masuk grup 1, di mana huruf terakhir sebelum mas ada unsur vokal i, kita coret ya minasan. Kita ganti unsur i-nya ke vokal a ya minasan, lalu ditambah dengan re mas. Oke? Jadi huruf yang berunsur i dicoret, mas dicoret, ganti dengan huruf yang bervokal a plus re mas. Contohnya torimas. Ri dicoret, masnya juga dicoret minasan. Nah, ri-nya berubah ke vokal a menjadi ra, sehingga hasilnya menjadi tora remas. Dari mengambil menjadi diambil. Kayak gitu minasan. Contoh yang kedua, sasoimas. Masnya dicoret, i berubah ke vokal a, kan harusnya menjadi a minasan. Cuman di sini spesial, sama dengan bentuk nai. I menjadi wa. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Saso wa remas. Oke, sasoimas mengajak, saso wa remas diajak. Kayak gitu minasan. Kemudian contoh yang terakhir itu fumimas minasan. Rubah mi ke vokal a menjadi ma plus remas, hasilnya menjadi fuma remas. Fumimas menginjak, fuma remas diinjak. Kayak gitu minasan. Wakarimasu ka? Semoga bisa dipahami ya minasan. Nah, tambahan ya minasan, mau dia grup 1, grup 2 maupun grup 3, ketika dirubah ke kata kerja bentuk pasif, dia akan masuk golongan 2 minasan. Kenapa? Karena ada remas di belakang, ada unsur vokal e sebelum mas. Dia akan masuk grup 2. Mau asalnya grup 1, 2, ataupun 3, akan menjadi grup 2 kalau dirubah ke bentuk pasif. Tolong diingat ya. Lanjut ya minasan ke kata kerja grup 2. Pembentukannya gimana? Jadi kata kerja yang masuk grup 2, yang ada unsur vokal e maupun yang spesial, gampang minasan. Tinggal coret masnya aja, ganti menjadi ra, re, mas. Mirip dengan kata kerja potensial minasan ya. Contohnya, tabe mas, masnya dicoret ganti rare mas. Tabe, rare mas. Makan menjadi dimakan. Mimas spesial golongan 2, coret mas ganti rare mas. Jadinya mira remas. Melihat menjadi dilihat. Kayak gitu minasan. Wakarimasu ka? Semoga bisa dipahami ya minasan, ini mirip dengan bentuk potensial. Terus gimana dong cara bedainnya? Pasti bisa kok minasan, karena pola pasif dan bentuk potensial itu beda banget polanya nanti ya. Pasti bisa kok bedain nanti. Sekarang kita lanjut ke kata kerja grup 3. Kan cuma ada 2 ya, ada kimas datang sama simas melakukan. Kimas perubahannya menjadi kora remas. Datang menjadi didatangi. Kemudian simas dirubah ke bentuk pasif menjadi
saremas. Melakukan menjadi dilakukan. Nah, di sini untuk sementara simas grup 3 maupun yang simas grup 1 itu sama. Hana simas, hana saremas. Benkyo simas, benkyo saremas, dan seterusnya. Contohnya di sini untuk anak-anaknya ada renraku simas. Ketika dirubah ke bentuk pasif, dia akan menjadi renraku saremas. Menghubungi menjadi dihubungi. Kayak gitu, minasang. Wakarimasu ka? Nah, sekarang kalau kalian sudah paham atau hafal ya bentuk pasif, gimana pembentukannya, sekarang kita pelajari cara pakainya. Pola kalimatnya itu gimana sih? Langsung aja minasang. Cara pakai yang pertama, kalimat bentuk pasif. Untuk pola kalimatnya, itu mirip dengan moraimasu minasang. Jadi ada orang satu wa, orang dua ni. Objek o, verb pasif. Nah, di sini kalau dia ada objek pakai o, kalau nggak ada ya nggak usah. Langsung aja kata kerja bentuk pasif. Seperti itu. Yang wajib di sini adalah ada orang satu wa dan orang dua ni. Wajib, baru kalimat pasif. Orang satu di sini itu sebagai target minasang, sedangkan orang duanya adalah pelaku. Nah, pada pola kalimat pasif, pelaku itu harus ditandai dengan partikel ni. Sedangkan target pakai partikel wa. Seperti itu ya minasang. Nah, partikel ni di sini bisa kita artikan oleh ya minasang. Jadi bisa kita artikan orang satu di titik-titik oleh orang dua. Nah, tambahan sedikit ini nggak hanya untuk orang minasang, binatang, hantu pun bisa nanti minasang ya. Ini tambahan. Sekarang kita fokus pakai contoh orang dulu ya. Langsung aja kita ke contoh. Nah, untuk contohnya saya kasih kalimat aktif dulu ya. Yang pertama, sensei wa watashi o homemashita. Homemas itu memuji ya, yang artinya sensei memuji saya, kayak gitu. Karena saya menjadi objek yang dipuji, sayanya pakai partikel o. Kayak gitu minasang. Nah, ketika dirubah ke bentuk pasif, ditukar ya minasang, dibalik orang-orangnya. Sayanya di depan plus partikel wa. Nah, karena senseinya adalah pelaku, dia ditandai dengan partikel ni. Watashi wa sensei ni homeraremashita. Homemas menjadi homeraremashita. Bentuk pasif ya minasang. Untuk terjemahannya, saya dipuji oleh sensei. Kayak gitu minasang. Tadi kan sensei memuji saya, itu aktif. Kalau pasif, saya dipuji oleh sensei. Bahasa Jepang juga ada kayak gitu minasang. Diputar balik ya orang-orangnya. Kalau dia pasif, targetnya jadi topik. Kalau dia aktif, pelakunya yang jadi topik. Gitu minasang ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Masih saya kasih aktif dulu ya minasang. Kalimat aktif. Haha wa watashi ni kaimono o tanomimashita. Nah, di sini kenapa watasinya pakai ni? Karena di sini kata kerja tanomimasu minasang. Tanomimasu itu artinya meminta. Nah, objeknya itu adalah kaimono, belanja, meminta belanja. Belanja itu objeknya. Sedangkan watashi ini adalah orang yang dituju oleh permintaan tersebut. Kayak gitu minasang. Haha wa watashi ni kaimono o tanomimashita. Ibu meminta belanja kepada saya. Kayak gitu sih artinya. Ni di sini bisa diartikan kepada, karena kita targetnya di sini ya. Itu untuk kalimat aktif. Nah, ketika dirubah ke bentuk pasif, diputar lagi minasang. Watashinya diputar ke depan ditambah partikel wa. Watashi wa haha ni kaimono o tanomaremashita. Hahanya yang ditambah partikel ni. Karena kalau dia bentuk pasif, pelakunya yang ditandai dengan partikel ni. Kayak gitu. Bisa diartikan, saya diminta belanja oleh ibu. Ni bisa diartikan oleh. Kayak gitu ya minasang. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya minasang. Ini tambahan, saya kombinasikan dengan pola kalimat imashita. Berkata, mengutip ya minasang. Langsung aja kita cek dulu kalimat aktifnya. Haha wa watashi ni erai ne to iimashita. Yang artinya, ibu mengatakan erai ne kepada saya. Seperti itu minasang. Nah, ketika dirubah ke bentuk pasif itu gimana? Sama kita putar balik orang-orangnya, kata kerjanya dirubah ke bentuk pasif. Watashi wa haha ni erai ne to iwaremashita. Imas menjadi iwa remas. Oke,
I menjadi wa ya minasang, tolong diingat ya. Bisa kita artikan, saya dibilangin erai ne oleh ibu, kayak gitu minasang. Wakarimasu ka? Silahkan kalian pahami baik-baik ya kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau sudah, kita lanjut ke cara pakai yang kedua ya minasang. Cara pakainya sama persis minasang ya. Jadi ada orang satu wa, orang dua ni, objek o, verb pasif. Orang satu itu target, orang dua itu pelaku. Yang membedakan apa? Objeknya minasang. Objek pada cara pakai yang kedua itu adalah benda milik orang pertama. Nah, apabila objek atau bendanya itu adalah milik dari orang satu, pada umumnya kebanyakan orang satu ini merasa dirugikan minasang. Seperti itu. Makanya pada konteks yang kedua ini, orang satu anggaplah dia sebagai korban, kayak gitu minasang. Dia merasa dirugikan. Seperti itu. Oke? Bisa kita artikan, benda milik orang satu diapa-apain oleh orang dua. Tambahan juga minasang, ini nggak hanya untuk orang saja, bisa untuk binatang dan sebagainya. Contohnya, tanganku digigit oleh anjing dan sebagainya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh-contohnya ya minasang. Masih saya kasih kalimat aktif dulu. Haha wa watashi no manga o sutemashita. Oke, manga tulisannya, tapi kebanyakan dibaca manga ya minasang. Itu komik, sutemas membuang. Ibu membuang komik milikku. Nah, ketika dirubah ke bentuk pasif gimana? Sama minasang dengan yang tadi. Orang-orangnya itu diputar balik, watasinya diputar ke depan ditambah partikel wa. Kemudian karena ibunya adalah pelaku, dia ditandai dengan partikel ni. Manga o sutemas dirubah ke bentuk pasif menjadi suteraremashita. Watashi wa haha ni manga o suteraremashita. Komikku dibuang oleh ibu. Nah, di sini pasti si aku merasa dirugikan kan ya. Apalagi itu manga yang belum habis dibaca, manga kesukaan apalagi. Pasti merasa dirugikan. Kayak gitu konteksnya ya minasang. Nah, di sini tambahan juga apabila korbannya atau targetnya itu adalah si watashi itu sendiri, watashi wa-nya bisa dihilangkan. Tolong diingat baik-baik ya minasang. Makanya di sini saya tandai kurung ya, opsional berarti. Seperti itu ya minasang. Nah, pada konteks ini kalian nggak boleh bikinnya seperti ini ya minasang. Watashi no manga wa haha ni suteraremashita. Ini nggak bisa sama sekali ya minasang. Seandainya kalau kalian bikin seperti ini, fokus topiknya itu adalah manganya, bukan orang satunya. Kayak gitu. Sedangkan pada kalimat pasif, itu wajib kita ngasih si korban sama si pelaku. Kalau kayak gini kalian bikinnya, fokusnya adalah manga, bukan watashinya. Kayak gitu nanti minasang. Jadi kalian nggak bisa bikinnya watashi no manga dalam kalimat pasif. Jadi harus orang satu wa, orang dua ni. Korban sama pelaku dulu, baru benda milik plus kata kerja bentuk pasif. Harus seperti itu. Tolong diingat baik-baik ya. Nah, sekarang kita lanjut ke beberapa contoh berikutnya. Contoh yang pertama, watashinya udah saya coret ya minasang, udah saya hilangin. Tomodachi ni pasokon o kawasareta. Kawasaremashita. Ini saya udah rubah ke bentuk casual ya. Kawasareta dari kata kawashimas, merusak. Dirubah ke pasif menjadi dirusak ya. PC-ku, komputerku dirusak oleh teman. Kayak gitu. Contoh yang kedua. Nah, di sini ada tempat, boleh kalian tambahin tempat nanti minasang. Densha de imoto wa dareka ni asi o fumareta. Fumareta dari kata fumimas. Fumimas saya rubah ke bentuk pasif fumaremashita. Rubah ke bentuk casual jadinya seperti ini. Fumareta. Densha de, nah densha itu tempatnya ya minasang. Di kereta, kaki adik perempuanku diinjak oleh seseorang. Fumareta diinjak, kalau fumimas menginjak. Kayak gitu minasang. Silahkan dipahami ya minasang. Saya rasa kalau kalian udah hafal bentuk pasif, urutannya pasti bisa nanti. Sering-sering pakai nanti ya minasang. Biar kalian nanti ketika dengar orang Jepang ngomong, kalian langsung bisa memahaminya. Seperti itu. Oke, kalau kalian ngerasa sudah benar-benar paham, coba kalian kerjain satu kalimat berikut ini.
Silakan minasang. Diperbaiki atau memperbaiki, bahasa Jepangnya adalah nao shimasu. Silakan dikerjakan minasang, nggak boleh lebih dari 5 menit. Silakan. Oke, kalau sudah, langsung aja kita bahas ya minasang. Nah, seharusnya kalau dirubah ke bentuk pasif, harusnya kan seperti ini minasang. Watashi wa chichi ni jitensha o nao saremashita. Watasinya itu adalah target yang dapat, cici itu pelaku, jitensha milik si saya. Harusnya kan seperti ini minasang. Tapi ini nggak boleh kayak gini minasang. Kalau konteksnya seperti ini, salah kalau kita menggunakan bentuk pasif. Di awal udah saya jelasin, kalau dia menggunakan bentuk pasif, orang satu merasa dirugikan. Sedangkan pada konteks ini, saya itu mendapat keuntungan minasang. Dibetulin sepedanya kan senang malah ya minasang, bukan rugi, kayak gitu. Nah, apabila menyatakan orang satunya diuntungkan, pakai apa dong? Jadi pakai pola kalimat te moraimasu minasang. Jadinya seperti ini. Watashi wa chichi ni jitensha o naoshite moraimashita. Naoshite moratta. Bentuk casualnya. Kayak gitu ya minasang. Jadi bentuk pasif itu benar-benar sama polanya dengan te moraimasu. Khusus yang konteks kedua ini. Benar-benar sama dengan te moraimasu. Urutannya pun persis sama. Orang satu wa, orang dua ni, benda milik, partikel o plus kata kerja. Kalau dia bentuk pasif ya pakai kalimat pasif. Kalau dia moraimasu ya pakai bentuk te moraimasu. Benar-benar sama kan ya? Yang membedakan adalah pasif, orang satunya merasa dirugikan. Kalau yang te moraimasu, orang satu malah mendapat untung, merasa diuntungkan. Seperti itu. Wakarimasu ka? Oke, jadi jangan sampai salah nanti ya minasang, kapan kita harus pakai pasif, kapan harus pakai te moraimasu. Seperti itu. Wakarimasu ka? Oke, jadi itu saja untuk materi hari ini ya minasang. Jadi bab 37 akan saya buatkan menjadi 2 video. Nggak bisa saya bahas langsung 1 video. Lama banget jadinya ya minasang. Sumimasen. Oke, yang terakhir hari ini saya buatkan kalian latihan minasang. Silahkan kalian kerjakan, bisa dikerjain di kolom komentar. Biar bisa kita koreksi bersama hasilnya. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, jadi itu saja untuk hari ini ya minasang. Mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashou.